Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Masana Nugraha, siswa kelas 5 SD Islam Al-Amanah. Pada kesempatan bertutur kali ini, saya akan membawakan tema yang berjudul Menata Hati Sebelum Berkomunikasi. Mengapa sih kita harus menata hati sebelum berkomunikasi? Maksudnya, ketika kita berkomunikasi, kita harus menjaga hati kita, luruskan dulu niat kita. Jangan asal jeplak, jangan asal membawa hawa nafsu, ambisi emosi kita yang tidak baik, yang akan berdampak tidak baik juga. Sangat prihatin dengan cara bertutur para teman-teman pada era globalisasi ini. Menurut Bintang, teman-teman yang sekarang itu, jikalau kita tidak berkata kancing coplok, bego, oon, itu, oh bukan level gue gitu loh. Jadi mereka merasa jikalau kita tidak berkata kasar, kita tidak dianggap sebagai teman mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mereka menjadi bersikap seperti ini. Pertama, dari teman-temannya. Kedua, dari cara orang tua mendidik. Ketiga, penggunaan medsos. Adapun solusi menurut Bintang, yang pertama, dekatilah teman yang baik, jauhilah teman yang jahat. Jikalau kita mendekat dengan teman yang baik, sikap-sikap yang baik tersebut akan mengikuti ke kita. Nah, ada beberapa anak juga yang suka berkata kasar, apalagi membawa nama orang tua. Sangat-sangat tidak sopan. Padahal nama orang tua itu kan harusnya dihormati, bukan malah diolok-olok. Jikalau ada teman kalian yang seperti itu, jauhilah. Dan jika diulangi beberapa kali, kasih tahu bahwa itu adalah cara berkomunikasi yang tidak baik. Sedikit cerita tentang berkomunikasi yang tidak menata hati. Cerita ini bersumber dari judul yang berjudul Sukses Dalam Berteman karya Adi Kurnia. Pernahkah kalian disakiti oleh seseorang bukan dengan pukulan, bukan dengan perbuatan, tapi dengan kata-kata? Kata-kata yang terdengar sepele, namun rasanya seperti pisau yang menancap ke hati. Kata-kata yang dilontarkan begitu saja dari seseorang yang kamu anggap teman kamu sendiri. Dikisahkan Asep dan Cahyo sahabatan. Mereka bukan seperti sahabat biasa. Mereka seperti seperti kembar yang tak terpisahkan. Asep dikenal sebagai anak yang pintar, cepat berpikir, namun agak mudah emosi. Sedangkan Cahyo si penyabar. Dia sangat ramah dan sangat sabar. Sedangkan Asep mudah emosi. Mereka itu seperti sahabat yang benar-benar tak terpisahkan. Masalah diawali pada satu hari saat ujian matematika akan dilaksanakan. Ada satu masalah, yakni buku Asep ketinggalan di rumah Cahyo. Dan Cahyo lupa membawanya ke sekolah. Kata Asep kepada Cahyo, "Ya ampun Yo, gimana sih kamu? Dasar ceroboh, bego." Cahyo terdiam, matanya membesar lalu berkaca-kaca. Ia tidak berkata apa-apa, namun hatinya sakit sekali. Asep yang masih terbakar emosi tidak menyadari apa yang baru saja ia lakukan. "Kenapa aku seperti itu yo?" pikirnya. Sepulang sekolah, Asep langsung bergegas menuju Cahyo untuk meminta maaf. Ia sadar bahwa minta maaf tidak secepat membalikkan telapak tangan. Dan Asep juga belajar bahwa mulut kita harus dijaga dengan benar-benar sangat detail. Asep mempelajari satu hal penting, bahwa sahabat bukanlah tempat untuk meluapkan amarah, namun sahabat adalah tempat kita saling menguatkan. Mari kita jaga mulut kita, karena mulut kita bisa menjadi pintu kebaikan atau malah jadi awal dari perpisahan. Pilihan ada di tangan kita. Nah, solusi kedua, orang tua harus mendengarkan ketika anaknya bercerita. Jadi si anak merasa dihargai dan diakui keberadaannya. Jangan sampai disepelekan, apalagi dibentak, yang akan membuat si anaknya tidak percaya diri lagi, malah mentalnya down, dan malah jadi pendiam. Nah, solusi ketiga, bijaklah dalam penggunaan sosmed. Jangan hindarilah play victim,
perkataan kasar dari komentar orang lain, atau malah mengejek orang lain ketika melakukan kesalahan kecil. Ayo, marilah kita berkata dengan baik. Jangan sampai kita sering berkata kasar. Dan jangan lupa biasakan kul khairon aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.